Apa yang kamu lakukan lagi? Apakah aku mengganggumu? Nama saya Shen Mengyi, kencan buta kamu. Tidak. Silakan du duc. Begitu cantik. Kenapa kamu setuju kencan buta denganku? Pasti ada penipuan. Kau mengerti situasiku, kan? Kebangkrutan perusahaan, dan memiliki banyak hutang luar negeri. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Jika Anda keberatan, kencan buta kita berakhir di sini. Kamu tidak keberatan. Kamu tidak keberatan. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Satu-satunya pekerjaan adalah memindahkan batu bata di lokasi konstruksi dan dimanjakan. Saya tidak bisa mencuci atau memasak. Kamu tidak keberatan. Aku benar-benar tidak keberatan. Jadi, apa yang kau cari dariku? Anda menderita tragedi keluarga. Kebanyakan orang mengalami hal ini, naik turun yang besar. Kebanyakan orang akan memilih dekadensi. Dan kamu masih tetap kuat. Semangatmu yang tak terkalahkan. Ini Bernile $1 juta. Dan aku percaya. Anya kita berdua. Hadapi bersama. Tidak semua kesulitan adalah masalah. Tuan Fu, bagaimana ciumannya? Wanita tua, biarkan saya melaporkan perkembangannya padanya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Telepon kantor. Apakah saya mengganggu pekerjaanmu? Di mana lokasi konstruksi Anda? Aku akan membawamu ke sana. Oh, lupakan saja. Kita bicarakan nanti saja. Mengapa? Tolong periksa yang terbaru untuk saya. Di mana lokasi konstruksinya? Pergis et 40. Apakah kamu lapar? Macan ses yeux as-tu? Terima kasih. Bergeron. Kamu bekerja sangat keras. Mangapa onda mangindang, c'est ya que ton paitou, ton pas mewa. Kamu harus belajar mulai sekarang. Hidup hemat. Apa yang dianggap perhitungan yang cermat? Misalnya, Beli baon macanon dan mazak macanon, onda sandiri. Belanja. berbelanja sekitar. Bagaimanapun, Anda harus mengubah yang sebelumnya. Kebiasaan konsumsi. Jika tidak. Cara menikah dan punya anak. Ada apa? Atto. Ayo menikah. Aku menikah begitu saja. Jangan khawatir, istri. Aku tidak akan pernah membiarkan menyesal menikah denganku. Siapa bilang aku menyesalinya? Pulant. Benar, benar, benar. Pulang. Temukan aku satu sekarang juga, rumah yang lebih kecil. Ingat. Tetaplah bersikap. Ini adalah Orangyang Blebi Banyak Melakukan Keburukan daripada Quebecan. Biarkan dia menemukan rumah kecil. Apa yang Anda temukan? Rumah ini terlalu besar. Aku tahu lingkungan ini. Apartemen ini. Setidaknya puluhan juta. Bukankah kamu bangkrut? Bagaimana aku bisa hidup? Rumah yang bagus sekali. Itu bangkrut. Ini disewakan. Tapi menyewa rumah membutuhkan banyak uang. Gaji Anda. Bagaimana Anda mampu membelinya? Aku masih punya tabungan. Hampir tidak mampu untuk membelinya.
Bukankah kau sudah berjanji padaku, ingin berhemat? Ruma. Sebaiknya kita mundur. Ayo pergi. Itu kamu. Mengapa kamu di sini? Kamu tidak melihatku menikah dengan suami yang baik. Kamu ingin merebutnya? Mengapa? Jangan pergi. Tolong jelaskan kepada saya dengan jelas. Kamu melihat dengan jelas. Saya sudah menikah. Singkirkan fantasi-fantasi sok suci Anda. Anda benar-benar mengikuti ini. Orang miskin yang bangkrut menikah. Lihatlah dia seperti ini. Anda sekarang sedang membawa batu bata di lokasi konstruksi. Berbahaya. Kakak perempuan. Bahkan jika kamu merindukan Zhao Peng, kamu tidak dapat menemukan. Temukan laki-laki rendahan seperti ini. Xu Hao adalah orang yang pekerja keras dan termotivasi. Pria baik, aku ingin menikahinya. Orang-orang di daerah pedesaan memiliki penglihatan yang rendah. Tidak seperti aku, saya tumbuh di kota bersama ayah saya. Pilih mata seorang pria, itu hanya berbeda. Di mana suamiku, tapi grup Dingfeng, kepala departemen. Nanti, masa depan yang menjanjikan. Bisa membuatku hidup, kehidupan seorang wanita bangsawan. Dia orang baik. Grup Dingfeng. Dia adalah karyawan perusahaan saya. Bagaimana? Apakah kamu dekat? Grup Dingfeng. Tapi perusahaan terkemuka Jingxi. Manajer umumnya terkenal, putra tertua dari keluarga Fu. Tetapi, dia manajer umum, itu tidak akan bertahan lama. Karena, ini akan segera terjadi, digantikan oleh suamiku. Tolong berhenti bicara. Ichla Pueris Dingfeng Group. Kau biarkan aku menggantikannya. Kamu gila? Bagaimana kamu tidak bisa menjadi manajer umum? Shen Menji. Meskipun suamiku sekarang belum menjadi manajer umum. Tapi lebih baik dari suamimu yang malang, saya tidak tahu berapa kali lebih kuatnya. Kamu selalu berada di atasku sejak aku masih kecil. Sekarang dia menikah dengan seseorang yang lebih buruk dariku. Kamu tidak iri padaku. Kok bisa? C'est Yaberara Pyong Terbek, un Tukanda Semua. Kalian berdua sebaiknya mengunci diri. Suamiku tidak hanya memiliki masa depan. Itu bagus buatku, dia memegang ke dalam tangannya. Hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda pernah digigitnya? Bagus. Lihat, aku baik-baik saja. Aduh, apa yang baru saja Anda lakukan? Kemarilah dan blokir itu untukku. Jika itu benar, bagaimana kalau menggigitmu? Kalau begitu saya akan memblokirnya juga. Kamu adalah istriku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu terluka? Aku tidak mengatakan. Aku tidak akan membuatmu menyesal menikahi. Québec. Anda mendorong saya ke depan. Apakah kamu masih pria? Kamu tidak baik-baik saja? Di samping itu, jika aku terluka, berapa banyak pekerjaan yang akan tertunda? Kamu pikir aku setuju dengan ini? Itu sama saja dengan memindahkan batu bata. Pikirkan baik-baik, istriku. Dikatakan. Keluarganya berasal dari lapisan masyarakat paling bawah. Bagaimana Anda mengetahui sebuah perusahaan, kepala departemen hilang? Seberapa seriuskah hal ini? Di samping itu, dia hanyalah pekandang yang melang. Hanya itu yang dapat aku lakukan. Bagaimana dia bisa seperti suamiku, sebuah rumah mewah? Ini milik suamiku, rumah pernikahan yang aku Kamu tahu, berapa harga rumah ini? Kakak perempuan, jika Anda mengikuti, orang malang ini tidak dapat bertahan hidup, kau bisa datang menemuiku. Aku bisa melihat. Kita adalah saudara. Membawa Anda masuk, jadilah pengasuh anak. Biarkan Anda mengalaminya. Tinggal di rumah mewah bernilai jutaan dolar. Bagaimana rasanya? Apa katamu? Apapun yang terjadi, ayo kita pergi. Memotong. 2 hantu malang. Apa yang masih kau berdiri di sana? Bukankah kau bilang akan mengajakku ke sana, memilih tempat pernikahan? Jangan mengemudi dengan cepat. Bagus, Bergelin. Shen Menji. Hidup ini. Aku harus membawa Melankala dengan Keras di bawah kamar. Kamu mengambil rumahku di Bishui Villa. Sewakan ke istri saya dengan harga lebih rendah. Katakanlah pemiliknya pergi ke luar negeri. Ingat. Jangan ungkapkan identitas Anda.
Tenang saja, Tuan Fu. Pengaturan ini, Anda akan puas. Ada yang salah lagi. Mengundurkan diri saja. Saya ingin menyewa rumah. Tolong bantu saya melihat. Apakah Anda memiliki rumah yang cocok? Halo, Ibu Shen. Apakah anggaran Anda masih 2.000 yuan per bulan? Oh, rumah perlu lebih bersedia rapi. Suamiku dulunya memiliki kehidupan yang baik. Jika rumahnya terlalu buruk, saya khawatir dia tidak akan bisa terbiasa dengan hal itu. Nona Shen sangat baik pada suaminya. Oke, saya akan membantu Anda menemukannya. Ya, terima kasih. Itu kamu. Kamu membuatku takut. Aku mendengar semuanya. Istri. Kamu sangat baik padaku. Oh, ngomong-ngomong, istriku, saya tahu sebuah properti. Itu cukup sesuai dengan kebutuhan Anda. Nyata. Québécois. Pergi dan lihatlah. Rumah ini terlalu besar, dan harganya hanya 500. Camille Mandapat Tawaranyang Saint-Guménaric. Mimpi. Jika Anda suka, aku akan memberimu yang lebih besar nanti. Aku tidak peduli dengan hal ini, selama kita benar-benar saling mencintai. Seyabajia Dimana Pinseya Tinggal. Oh, omong-omong, pekerjaan paruh waktuku akan segera berakhir. Bekla, Seya Akan Bekerja Dulu. Kamu tunggu aku di rumah. Aku akan kembali dan memasak untukmu. Istri. Pernikahan kami. Terletak di Henteng Manor. Ini adalah tanah milik pribadi Tuan Fu. Itu juga merupakan tempat paling mewah di Beijing. Apakah kamu senang kali ini? Mengapa kamu datang terlambat? Mengapa kamu tidak mengganti pakaianmu dan menyajikan hidangannya? Ya. Shen Menji. Anda seorang pilihan di sini. Ok. Tapi waktu pernikahan, terserah aku untuk memutuskan. Bagus. Hari di mana Zhao Peng dan aku menikah, sudah diputuskan. Pesta pernikahan diadakan di Genting Manor. Kesempatan yang luar biasa untuk merasa bangga pada diriku sendiri. Anda harus memberitahu semua kerabat di rumah. Selain itu, adikku yang baik hati, saya akan memberitahu Anda. Suami. Pesta pernikahan hari ini, manajer bilang pengantin wanita memintaku menjadi hidangan pertama. Tarif per jamnya adalah 500 yuan. Shen Menji. Manajernya ada di sini. Aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Sajikan makanan dengan cepat, menunda waktu yang dibutuhkan untuk pendatang baru. Bisakah Anda membelinya? Ya, ya. Wow. Kian-Kian sangat beruntung. Aku menemukan suami yang baik. Kami juga mengikuti cahaya. Di Henteng Highlands. Rasakan juga. Kehidupan masyarakat kelas atas ini. Istana Henteng. Itu memang tanah milik pribadi Tuan Fu. Tidak mudah terbuka terhadap dunia luar. Tapi aku mendengar bahwa suamiku akan mengadakan pesta pernikahan. Segera atur. Maksud Anda Tuan Fu, itu ada di grup Dingfeng, orang yang memiliki kekayaan 100 miliar. Putra tertua dari keluarga Fu. Suami Kian-Kian ada di perusahaan. Benar-benar mampu. Mark lebih dari sekedar kuat. Saya tidak melihat Tuan Lien Fu. Apakah kalian semua harus memberi muka pada suami Kian-Kian? Biarkan aku memberitahumu. Dia adalah manajer umum berikutnya. Bersama kita. Bersulang untuk calon manajer umum dan istrinya. Terima kasih kembali. Aku akan pergi dulu. Hai Qian-Qian. Aku tidak melihat adikmu, AAPA. Dia tidak akan datang ke pernikahanmu? Momen yang sangat penting dalam hidupku. Kok bisa kurang? Kesaksian saudara perempuan saya yang baik. Jangan khawatir, dia akan segera datang. Meng Meng sudah sangat baik sejak kecil. Begitu banyak tahun telah berlalu. Saya tidak tahu pekerjaan apa yang dia lakukan sekarang. Ya. C'est la Makepada, qui est du Hamon Plébaru. Bahagia selama-lamanya. Bermimpi tentangmu. Bagaimana cara menjadi seorang pelayan? Seorang gadis liar dari pedesaan. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak bekerja sebagai pelayan? Shen Qianru.
Kamu tahu aku bekerja di sini, jadi aku tidak memberitahumu dengan sengaja. Anda bahkan meminta saya untuk menyajikan hidangan pertama, benar? Tidak buruk. Ini tidak akan menunda pekerjaan Anda. Bisakah kamu datang ke pesta pernikahanku? Apakah itu tidak baik? Sekarang makanannya sudah ada di sini. Aku pergi duluan. Berhenti. Hari ini adalah hari pernikahanku. Kamu sebagai seorang saudara perempuan, bagaimana kau bisa pergi begitu saja? Belum lagi. Kita sekarang adalah tamu. Anda sebagai pilihan. Bukankah seharusnya bagus? Maukah Anda melayani kami? Itu benar. Cepatlah dan tuangkan anggur untuk semua orang. Tidakkah kamu lihat kita sedang berselang? Mimpi. Kudengar, kamu sudah menikah. Mengapa kamu tidak membawa suamimu bersamamu? Izinkan aku bertemu kalian semua. Yaitu. Suaminya, saya tidak tahu di lokasi konstruksi mana ini. Memindahkan batu bata untuk melunasi hutang. Memindahkan batu bata. Shenmengi. Bagaimana Anda menemukan pria dari kalangan masyarakat paling bawah? Tapi pikirkanlah tentang hal itu. Siorang pelayan. Siorang tukang batu. Haha, mereka kakap seresai. Ochen-chen. Ini hadiah pernikahanmu. Shenmengi. Kenapa kamu tidak membawa hadiah? Anda tidak tahu etika apapun. Seperti dia, aku tidak mengharapkan dia untuk hal baik apa yang kamu bawa. Jika tidak, Anda minum kotak anggur ini untuk menghiburmu. Shen Qianru. Jangan coba-coba keberuntunganmu. Menurutku, kamulah orang yang tidak tahu malu. Pilihan Anda. Aku suruh kamu minum, maka kamu harus minum. Pegang dia untukku. Biarkan aku pergi. Shen Qianru. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Suamiku adalah eksekutif grup Dingfeng, dan suamimu adalah seorang tukang batu. Aku lebih mulia darimu. Kamu harus berlutut. Shen Qianru. Aku sudah menoleransi kamu sampai sekarang. Bukan karena aku takut padamu, tapi melayani pelanggan adalah pekerjaanku. Tapi sekarang, aku berhenti. Berhenti, Shen Menji. Anda menjelaskannya dengan jelas kepada saya. Suami Anda masih berutang. Anda perlu mengambil satu langkah maju. Aku akan memberitahu kreditornya. Biarkan mereka mengambil kaki suamimu, mengganggu. Shen Qianru. Apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan? Asalkan kamu minum anggur ini dengan patuh. Selama aku bahagia, saya mungkin bersikap penyayang. Jika tidak, saya akan memberikannya kepada para kreditor. Memperkenalkan penagih utang. Ponsel, biarkan aku melihatnya. Hai ini. Nampaknya debitur. Para Tengen, mengapa Anda tidak menelponnya? Tidak mau. Saya minum. Saya minum. Biarkan aku pergi. Shen Menji, kamu. Biarkan aku pergi. Istri. Apakah pekerjaan paruh waktu sudah berakhir? Aku akan menjemputmu sepulang kerja. Aku tidak menginginkan suamimu yang malang, dipukuli hingga cacat. Biarkan aku meminum semuanya. Minum. Istri. Bahkan orang-orangku berani menindas. Itu benar-benar keinginan mati. Shen Menji, kamu pantas untuk diinjak olehku. Beri aku minumlah semuanya untukku. Minum. Antican, Semuanya. Antican, Semuanya. Shiheo. Itu kamu. Bagaimana Anda bisa masuk? Seperti inilah tempatmu sekarang. Haruskah yang inferior datang? Penjaga keamanan, keluarkan dia sekarang. Nyonya yang menyinggung, berani berteriak. Pengadilan kematian. Maf Manji. Aku terlambat. Jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu lagi.
Apakah Anda merasa tidak enak badan di suatu tempat? Aku akan membuat mereka membayar kembali 10 kali lipat, atau 100 kali lipat. Apa pekerjaan suami Meng Meng? Auranya sangat kuat. Tidak terlihat seperti orang biasa. Dia hanya pecundang yang malang. Fu Shuhao, kenapa kau berpura-pura jadi orang penting? Kamu pikir kamu terlihat pantas dengan pakaianmu? Kelas penyeberangan. Anda hanya seorang tukang bari yang rendah hati. Jagak Ebersion Muluanda. Shen Menji. Saya belum menyelesaikan akun saya dengan Anda. Anda datang untuk melindunginya. Berlututlah sekarang. Berlututlah dan mohon belas kasihan. Jika tidak, kalian berdua. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini. Shen Qianru. Jangan pergi terlalu jauh. Jadi apa? Siapa bilang suamimu sia-sia? Dan suamiku, dia adalah seorang eksekutif senior Dingfeng Group. Jika kamu menginginkan suamimu, bisa keluar secara berkelompok. Berlututlah dan tampar aku. Sampai berdarah. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada seorang pun yang berani menyakitimu. Tidak ada yang berani. Bukamata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Ini adalah grup Dingfeng, perkebunan pribadi Tuan Fu. Beranikah Anda menjadi liar di wilayahnya? Apakah kau benar-benar mengira kau adalah Tuan Fu? Bagaimana Anda tahu? Aku bukan Tuan Fu. Dia benar-benar Tuan Fu. Tidak ada seorang pun kenal dia lebih dari aku. Dia bangkrut. Saya masih punya banyak hutang. Tukang baru. Hei, beraninya kau berpura-pura menjadi Tuan Fu? Tapi Anda kurang beruntung hari ini. Saya kebetulan punya saudara di sisi Tuan Fu. Dia memberitahuku. Tuan Fu saat ini, di dalam rumah bangsawan, bicara tentang proyek besar. Oh. Relatif. Omong kosong, aku bahkan tidak mengenal. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang berbicara tentang Ibu Zhou Lina. Dia dari grup Dingfeng, putri Wakil Presiden You. Wakil Presiden You yang Anda sebutkan. Saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemui saya. Hahaha. Kezambangan. Putri Wakil Presiden You adalah masa depan, istri presiden. Kamu menyesal telah menghinanya, sama saja dengan menyesal menghina Tuan Fu. Tunggu saja kematian. Shuhao. Népotisme Mereka. Jean-Ganla quitta sa ligne Beradapan secara langsung. Aku tahu aku takut. Orang-orang rendahan, Anda harus memiliki rasa rendah hati kamu sekarang. Berlututlah dan mohon belas kasihan. Jika tidak, suamiku baru saja menelepon. Ini akan memungkinkan Anda. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Saya sudah mengirim pesan. Wakil Presiden You sedang dalam perjalanan sekarang. Tunggu sampai dia tiba. Itu tanggal kematianmu. Baiklah, saya akan melihatnya. Apa yang bisa dilakukan seorang wakil presiden You terhadap saya? Nada yang sangat besar. Shen Menji. Kamu tidak akan berpikir. Kamu suami yang tidak berguna. Bisakah saya mendukung Anda? Tuan Fu. Menguasai seluruh negeri. 80% perekonomian. Di Beijing. Ini adalah keberadaan yang kuat. Menyinggung dia. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Kami melakukan segala sesuatunya dengan hati nurani yang bersih. Mengapa kamu menindas kami? Mengapa? Suamimu tidak berharga. Tukang baru tingkat terendah. Dan suamiku, kuat dan berpengaruh. Aku lebih mulia darimu. Hidupmu, kamu pantas untuk diinjak olehku. Jika Tuan Fu tak. Camus Singus et Coranjing. Aku khawatir aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Sewai. Apa hubunganku dengan Tuan Fu? Dia tidak membantuku. Haruskah saya membantu Anda? Sirang tukang batu? Hentikan omong kosongnya kepada mereka. Sekarang saya akan menggantikan Tuan Fu. Pelajaran yang bagus. Kalian berdua bajingan bodoh. Penjaga keamanan. Tangkap kedua orang ini untukku. Jangan sentuh suami. Berani untuk melawan. Untuk Fu Shuhao, Anda benar-benar bersedia mengambil risiko. Aku tidak akan menangkapmu sekarang. Saya ingin. Pataran Kekemer. Jangan biarkan aku melakukannya. Kamu berani. Berteriak. Siapa yang begitu sulit diatur? Sepupu. Onona Zhou. Kamu akhirnya di sini. Aku datang kali ini. Pertama, selamat atas pernikahan. Kedua, untuk promosi Anda. Ayahku telah mengatur hubunganmu dengannya. Saya membawa kontraknya. Ini hadiah pernikahan untukmu. Terima kasih Ibu Zhou. Terima kasih, Wakil Presiden You. Saya akan memperlakukannya dengan baik di masa mendatang. Tentu saja, tolong bantu Nona You. Di masa depan,
Di depan Tuan Fu, ucapkan beberapa kata baik untukku. Oak. C'est Joyang Seyatau. Pengangkatan dan pemberhentian personel di Dingfeng Group, hindari kerabat. Anda sangat nepotis. Tidak takut du comme oleh Tuan Fu. Siapa kamu? Kisah grup Dingfeng. Sekarang giliranmu untuk menyela. Shen Menji. Demi persaudaraan kita, saya dengan hormat menjenggatkan Anda. Bagaimana dengan Nona Yo? TAPI kekasih Tuan Fu. Bukan kamu, TAPI simet paling bawah, terjangkau. Sayang. Aku takut bahkan Tuan Fu sendiri tidak tahu. Dia punya kekasih seperti itu. APA yang kamu tidak diperbolehkan mengatakan hal buruk tentang tunanganku. Percaya atau tidak, saya akan menelepon Anda. Dia bisa mengusirmu dari Beijing. Mulai sekarang. Tidak ada tempat untuk berdiri. Apakah Anda mendengarnya? Saya telah meninggang Nyonya Fu, Anda akan berada di sini nanti. Bahkan tidak ada pekerjaan memungut sampah. Lebih dari sekedar pekerjaan. Shen Mengi, jangan lupa, suami Anda terlilit banyak utang. Tidak akan ada peluang kerja di masa mendatang. Apa yang dapat saya gunakan untuk membayar kembali, menggunakan pantatmu? Haha. Tapi aku mendengar bahwa para kreditor, apa hobi Anda? Beranikah kau memukulku? Shen Qingru, Camus Berani Mangina Suamiculagi. Aku juga menamparmu. Anda. Apakah kamu sudah mati, hanya melihat istriku, Daibele? Kalian berdua tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saudara laki-laki, berikan aku. Kalian adalah saudara perempuan. Untuk apa ini? Jika Anda memiliki sesuatu untuk disampaikan, silakan bicarakan baik-baik. Aku tidak punya yang seperti ini. Saudari dari pedesaan, cepatlah dan mulai. Saya datang ke sini untuk menemui Tuan Fu. Jangan karena orang-orang ini merusak bisnis. Pai Huajing, orang yang tertarik padaku adalah Nyonya Fu. Tuan Fu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidakkah Anda menganggap kebisingannya tidak cukup besar? Tuan Fu sedang mendiskusikan bisnis penting. Jika itu mengganggunya, bisakah kamu menanggung dosa tersebut? Aku melakukan ini demi tunangan. Biarkan kalian berdua pergi. Zhao Peng. Ini adalah kontrak kerja. Tanda tangani itu. Anda adalah grup Dingfeng, manajer departemen baru. Mendengas. Kontrak manajer. Itu hanya berbeda. Jauh lebih baik dari staf. Baunya harum. Apakah kamu melihat? Suami saya akan segera menjadi manajer umum. Saya akan segera menjadi istri manajer umum. Hidupmu ditakdirkan untuk diinjak olehku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila? Sebagai presiden grup Dingfeng, pengumuman identitas. Mulai sekarang. Semua posisi Zhao Peng diberhentikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila? Kontrak saya. Anda. Kamu merobek kontrakku. Fu Shuhao, apakah kamu gila? Kamu berani merobeknya. Kontrak kerja suami saya. Sampah sebaiknya dibuang ke tempat sampah. Meskipun manajer departemen, bukan posisi penting. Tapi itu bukan sampah. Semua bisa dilakukan. Berani sekali. Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh Tuan Fu sendiri. Beranikah Anda merobeknya di depan umum? Karena saya sendiri yang mengeluarkannya. Saya berhak mengambilnya kembali. Beraninya kau berpura-pura menjadi tunanganku? Ini hanya masalah hidup dan mati. Shuhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang saja, aku di sini. Berani menghancurkannya secara terbuka. Kontrak kerja disetujui oleh Tuan Fu. Kamu benar-benar tertangkap kulong besar. Kamu tinggal menunggu saja. Dicklety, ayo makan makanan penjara bersama. Aku sudah memberitahu ayahku. Dia sudah dalam perjalanan. Nanti kalian berdua semut. Kamu akan tahu. Apa itu Thunder Fury? Au cas. Kalau begitu, aku akan menanggunya di sini. Aku juga penasaran. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepadaku? Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Fu? Ayo cepat. Jika aku mengganggu Tuan Fu, kita semua harus keluar. Kematianmu sudah dekat. Berani berbicara liar. Kamu melanggar kontrak. Meniru Tuan Fu. Wakil Presiden Yo sedang dalam perjalanan sekarang. Tunggu dia datang. Ini tanggal kematianmu. Jangan sebut wakil presiden. Bahkan jika Tuan Fu datang.
Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padaku. Siapa Presiden Dingfeng Group? Anda layak membuatnya khawatir. Bahkan jika dia mengirim secara acak, asisten kecil. Menunggu kamu. Hanya ada satu jalan buntu. Kalau begitu saya juga penasaran. Jika Tuan Fu tak, kamu mengibarkan panjinya, penindasan. Bagaimana dia akan menghukummu? Anda. Jadi apa? Aku akan segera menjadi Nyonya Fu. Jangan sekali-kali menyebut soal promosi manajer departemen. Bahkan jika dia diangkat menjadi manajer umum, itu hanya sebuah kata dari, Aku tidak menyangka kali ini. Aku akan segera datang, istri manajer umum. Berani menyinggung grup Dingfeng, istri presiden. Anda tinggal menunggu kematian saja. Dua hal yang buta. Pengunjung. Ikat Marika. Buanglah ke bukit belakang untuk memberi makan serigala. Jangan sentuh suami. Tenang saja. Mereka belum mendapatkannya. Nada yang sangat besar. Biarkan aku melihat siapa yang begitu sombong. Ayah, mengapa kamu baru datang sekarang? Aku akan diganggu sampai mati oleh mereka. Wakil Presiden Yo ada di sini. Kalian menunggu untuk mati. Sepupu. Wakil Presiden Yo. Itu dia. Menairu Tuan Fu. Ini adalah anak kecil. Berani bertindak liar di wilayah Tuan Fu. Wakil Presiden Yo. Kamu begitu agung. Fu. Apa itu Fu? Bagaimana? Anda masih ingin mengandalkan posisi Anda sebagai wakil presiden? Ayo datang dan tekankan. Shui Tezu. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada kesalahpahaman? Salah paham. Dua Saurema, penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas istri. Putri Anda. Sebagai pacar Sio, pamer di mana-mana. Beritahu aku apa yang kamu pikirkan. Yang mana yang salah paham? Mereka jelas sangat berani. Meniru Tuan Fu, Anda harus memberi mereka pelajaran. Diam. Jia. Dia adalah pihak Tuan Fu, asisten pribadi paling terpercaya. Tembakan yang sangat besar. Anda juga bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Ayah, dia seorang asisten. Anda adalah wakil presiden grup. Takut dengan apa yang akan dilakukannya ketika aku menjadi Nyonya Fu. Yang pertama membukanya. Ewo. Ayah, Anda benar-benar melakukan ini demi orang-orang hina ini. Pukul aku. Diam. Semua orang di grup tahu. Nyonya Fu sangat ingin menikahi cucunya. Bahkan menyapu talet, dia telah dineragasai. Cuma kamu, dasar brengsek, yang menganggapnya serius. Masih di bawah bendera Tuan Fu, pamer di mana-mana. Aku pikir, kau memang tidak ingin hidup. Maafkan saya, Nyonya Fu. Saya tidak tegas terhadap putri dan suami saya. Saya mewakili mereka, kirimkan uang kepadamu. Kamu tidak akan merasakan. Han Dao dapat menenangkan keadaan. Aku akan tangani masalahmu saat aku kembali. Istriku ketakutan sekarang. Saya akan membawanya ke rumah sakit. Periksalah dengan seksama. Adapun kedua orang ini, kamu yang memutuskan. Iya. Aku pasti akan memberikannya padamu. Penjelasan untuk istriku. Tampar aku dengan keras. Dua orang ini yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mulai sekarang, dikeluarkan dari grup Dingfeng. Jangan pernah mempekerjakan. Dan kamu, biarkan aku pergi ke luar negeri segera. Jika Anda berani berfantasi tentang Tuan Fu lagi, jangan pernah kembali lagi. Mengapa Anda tidak bergegas? Wakil Presiden Yo, ampuni nyawaku. Selamatkan hidupku. Sepupu. Aku keponakanmu. Kamu bahkan tidak melihat siapakah yang tersinggung? Jangan pernah sebut-sebut keponakan. Anak saya sendiri. Saya juga tidak bisa membantu. Pukul aku dengan keras. Nyonya, semoga sehat selalu. Tidak masalah. Apa? Tuan Fu, mohon tenang saja. Itu. Aku pergi duluan. Lihat, aku hanya bilang aku baik-baik saja. Kamu masih tidak percaya. Kamu adalah istriku. Aku sungguh khawatir padamu. Jangan periksa. Bagaimana saya bisa merasa tenang? Suami. Kamu sangat baik padaku. Oh, ngomong-ngomong, istriku, hari ini saya mendengar dari keluarga Anda bahwa kamu adalah siswa berprestasi. Lalu mengapa Anda ada di Genting Manor, menjadi seorang pelayan? Oh, ayah saya seorang penjudi. Setiap kali saya tidak bisa membayar kembali uangnya, dia akan membiarkan para kreditor datang ke perusahaanku untuk menimbulkan masalah. Ini datang dan pergi. Tidak ada perusahaan yang menginginkan saya lagi.
Tetapi, nama Tuan Fu cukup berguna. Bahkan jika mereka tahu, saya di Genting Manor. Aku tidak berani menimbulkan masalah. Sayang, kamu punya aku sekarang. Anda dapat memilih apa saja. Pekerjaan favorit Anda. Aku akan melindungimu. Aku percaya Camus. Kamu hari ini, bukankah kau melindungiku dengan baik? Oh, benar juga, kamu hari ini. Kenapa Dangan Tuantana? Kami datang bersama. Saya pikir mereka nampaknya takut padanya. Ini. Aku ingin mengaku sesuatu padamu. Ada apa? Sebenarnya, aku adalah apa yang mereka panggil aku. Tuan Fu. Istriku, apa yang kamu tertawakan? Kamu pikir nama belakangmu adalah Fu? Anda Tuan Fu. Tetapi, Aku Mondangar Mereka Berkat. pemilik rumah ini adalah asisten Tuan Fu. Kalau begitu kamu mengenalnya. Jadi, dia membantumu, kan? Om. Itu seperti ini. Anda mungkin juga membayangkannya dengan berani. Jika aku jadi Tuan Fu, apa yang akan terjadi padamu? Jika Anda adalah Tuan Fu, saya bisa telepon polisi. Telepon polisi. Mengapa Anda berpikir untuk menelepon polisi? Aku suamimu. Kamu bersedia. Hal apakah yang membuat saya enggan melepaskannya? Jika Anda adalah Tuan Fu, sudah lama menikah, tapi masih penuh dengan diri, kamu tidak memperlakukanku sebagai istrimu sama sekali. Tidak. Di samping itu, sengaja menyembunyikan identitas seseorang, nikahi aku pada kencan buta. Untuk penipuan pernikahan jenis ini, jika saya tidak menelepon polisi, saya bisa tinggal dan kembali merayakan tahun baru. Oh ya, satu hal lagi. Saya dengar, Tuan Fu memiliki penyakit tersembunyi. Penyakit tersembunyi. C'est Belom Aku. Bukankah Anda bekerja di Genting Manor? Aku Mondangar Mereka Berkat. Itu Tuan Fu. Sebenarnya. Ini adalah ketidakmampuan kepribadian. Ketidakmampuan. Sangat mengejutkan, bukan? Aku beritahu pada ketika saya pertama kali mendengar. Saya juga terkejut. Tidak heran, Nyonya Fu merasa cemas. Mencarikannya seorang istri? Ada apa, suamiku? Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan kamu melihat. Apakah saya impoten? Anda bukan Tuan Fu itu. Diam. Itu sangat menyakitkan. Apakah kamu akan minum obat? Puaslah saja kalau kamu tidak cacat. Pasangan itu bertengkar seperti ini. Jangan panggil polisi dulu. Staf medis kami. Itu bagian dari permainanmu, kan? Bayar biayanya dan segera pergi. Jangan buang-buang sumber daya medis. Anda. Kamu, seorang perawat kecil, berani meremehkanku. Suamai. Pria Shen Mengi. Siapa orang ini? Bukankah dia hanya seorang tukang batu? Kok dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saya meminta seseorang untuk mencari tahu. Dia karena, dengan nama asisten Cui, menyewa rumah. Ini melalui asisten Cui. Naiki hubungan dengan Tuan Fu. Maksudku, tukang batu. Kapan Anda menjadi begitu cakap? Itu hanya nasib buruk. Mendenges, aku bertemu seekor anjing di sebelah Tuan Fu. Diamla Sekarang. Jika bukan karena kamu harus memilih saudara perempuanmu. Bisakah saya menjadi seperti ini? Saya bisa melakukannya karena seorang tukang batu. Kehilangan pekerjaan, apakah Anda puas? Suamai. Jangan sentuh aku. Lalu aku menemukan 100 kali lebih baik dari suaminya. Pria 1000 kali lebih baik. Tidak di depan saudara dan teman. Pamer. Ini bukan sepenuhnya salahku. Apakah itu suamimu? Jangan perlihatkan wajah babimu. Bisakah kamu menghadapiku? Ayah saya sekarang menggunakan koneksinya. Berikan aku perusahaan Wanhe. Menemukan pekerjaan.
Saya akan melaporkannya dalam beberapa hari. Sebaiknya kau lebih patuh padaku di masa depan. Jangan buat aku masalah. Bayar biayanya sekarang. Yeah. Suamai. Shen Menji. Kamu menungguku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tuan Fu. Semua informasi tentang wanita ini, lulus dari universitas bergengsi. Dia telah bekerja di beberapa perusahaan besar. Kinerja dan kemampuan kerja, semuanya yang terbaik. Hanya karena penagih utang datang ke perusahaan untuk menimbulkan masalah. Jadi dia dipecat. Orang-orang yang berbakat dan mampu jangan dikubur dengan mudah. Kamu pergi ke istri di perusahaan, atur posisi yang sesuai. Tuan Fu. Tidak sulit untuk mengatur posisi. Baru saja kamu telah menyembunyikan identitas Anda dari istri Anda. Jika kalian berdua di perusahaan yang sama, bukankah mudah untuk terbongkar? Kamu mengingatkanku. Jadi, kamu menempatkan wanita itu di yang aku beli sebelumnya. Perusahaan Wan. Ingat, itu harus diatur secara rahasia. Tidak bisa diperhatikan oleh wanita itu. Saya tidak dapat mengungkapkan identitas saya. Hello Tuan Fu. Sisanya terserah Anda. Saya akan menjemput istri saya sepulang kerja. Mengapa? Sepertinya Tuan Fu, kali ini cinta sejati. Hai wanita tua. Tuan Fu dan istrinya, situasinya di sini sangat baik. Aku rasa, itu tidak akan memakan waktu lama. Anda akan memiliki cicit. Istri. Kenapa kamu pulang kerja pagi-pagi sekali hari ini? Aku membuat meja berisi piring-piring yang besar sekali. Apakah ada sesuatu yang membahagiakan? Suamiku sangat pintar. Ayo datang dan duduk. Saya punya kabar baik untuk Anda. Saya menemukan pekerjaan. Dan HRD meminta saya untuk mulai bekerja besok. Aku baru saja mengetahuinya. Istriku pasti akan melakukannya. Datang. Suami, apakah kamu tahu? Seiya Sangha bahagia sekarang. Apakah karena Anda menemukan pekerjaan? Karena kamu. Saat aku masih muda, ayah saya mengirim saya ke pedesaan untuk diasuh. Tidak ada seorang pun yang pernah. Anda dapat mendengarkan saya berbagi kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan kebahagiaan saya. Tapi sekarang aku punya kamu. Pertama kali aku merasa di rumah. Pertama. Merasa senang. Saya juga. Oh ya. Kita sudah menikah begitu lama. Aku belum mengunjungi orang tuamu. Saya belum mendengar Anda menyebutkannya. Bukankah mereka ada di Beijing? Ada apa, suamiku? Auront tu as. Ketika aku masih sangat muda, meninggal dalam kecelakaan mobil. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Jadi keinginannya yang terbesar adalah aku bisa punya rumah. Suami. Saya minta maaf. Aku seharusnya tidak sebutkan hal-hal menyedihkan ini. Tapi jangan khawatir. Sekarang kamu punya aku. Aku akan menggantikan mereka. Tetaplah bersamamu. Jadilah keluarga selamanya. Mimpi. Hanya kata-katamu saja sudah cukup. Oh ya. Jadi kita sudah ada di sini begitu lama. Aku juga belum melihat nenek. Kapan? Pergi temui ayahnya. Jika mereka bertemu satu sama lain. Nenek tidak memberikan menantunya saat itu juga. Kirim kursi ke Jinshan, maka identitas saya akan terungkap. Nenek. Nenek. Bepergian keluar. Tidak bisa kembali sekarang. Oh, saya mengerti. Kalau begitu, kita tunggu saja sampai dia kembali. Pergi menemuinya lagi. Oh. Aku lupa ada hidangan lain di dalam panci. Aku akan memeriksanya dulu. Kamu makan duluan. Mimpi. Kamu adalah satu-satunya di dunia selain nenek. Orang yang paling penting bagiku. Aku akan mencintaimu dengan baik. Aku akan mengirimkan satu untuk istri, hadiah induksi, desainlah besok. Kirim rencananya ke Ding Feng. Suamiku, aku pergi bekerja. Datang. Kembalilah lebih awal setelah pulang kerja. Tuan Fu, mengapa Anda ada di sini?
Tuan Fu, Bukankah kamu meminta aku dan Direktur Ji untuk pergi? Apakah Ding Feng mengajukan proposal? Mengapa Anda datang langsung? Tuan Fu. Ajia. Apa yang dia maksud adalah, biarkan aku mengantarnya menemui Tuan Fu. Saya adalah sopir yang diteleponnya. Bukankah aku ke sini hanya untuk membawamu ke sana? Lalu, saya mulai bekerja. Au cas où. Kalau begitu, berkendaralah dengan aman. Bagus. Tuan Fu, Anda. Bukankah kita akan menyerahkan proposal kita ke Ding Feng? Pergi dengan mobil. Shen Menji. Kok aku bisa ketemu kamu di mana-mana? Lihatlah dirimu seperti ini. Saya tidak bisa keluar sana. Saya berencana datang ke perusahaan untuk membersihkan toilet. Itulah yang ingin aku katakan kepada Mangirla. Hei kamu. Kamu seorang pembersih. Bagaimana cara mendapatkan kartu akses perusahaan? Kembalikan pada Shen Mengi, biar aku beritahu padamu. Aku sekarang karyawan perusahaan Wan He. Aku benar-benar meragukanmu sekarang mencuri kartu akses perusahaan. Saya khawatir Anda akan kecewa. Saya juga karyawan di sini. Mr. Hill. Anda sudah lama terkenal di Beijing. Perusahaan mana yang berani mempekerjakan Anda? Bagaimana itu mungkin? Shen Menji. Tang Guaqiu. Aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Baru saja, Tuan Ji berbicara kepada saya di telepon. Menjelaskan, tidak puas dengan desain kami. Shen Mengi. Saya pikir rencanamu bagus. Ayo ikut aku ke Ding Feng Group. Jika Shen Mengi pergi, bukankah dia pamer di depan Tuan Fu? Mengapa hal itu merupakan hal yang baik? Jatuh di kepalanya. Manager, saya pikir rencana saya lebih baik dari Shen Mengi. Silakan lihat milikku. Ya, tidak buruk. Kemudian gunakan. Kamu pergi bersiap-siap. Adalah seorang manajer. Lihatlah orang baru itu. Sebenarnya sedang terburu-buru. Laporkan rencana tersebut kepada manajer. Apakah Anda sungguh berpikir ini kehidupan yang baik? Ya itu. Kali ini desainnya. Itu hadiah dari Tuan Fu untuk istrinya. Manajer membawa seseorang ke sana. Yaitu mencari seseorang yang bisa disalahkan. Rencana yang baik adalah penghargaan bagi manajernya. Jika itu tidak baik, dialah yang disalahkan. Dia masih terburu. Lihatlah dia menggoda. Kemungkinan besar dia ingin berhubungan dengan Tuan Fu. Dia mungkin tidak tahu. Tuan Fu sudah menikah. Katakan padanya untuk pergi. Terbaik. Bahkan Nyonya Fu pun tersinggung. Setelah aku melihatnya, bagaimana saya bisa bertahan hidup di Beijing? Ternyata sang manajer meminta Shen Mengi untuk pergi. Apakah Anda berencana menggunakan dia sebagai kambing hitam? Aku benar-benar memblokir Guntur untuknya. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Shen Menji. Atau Anda dan manajernya, naik dan laporkan rencananya. Ini rencanamu. Bagaimana cara saya melaporkan? Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman. Di samping itu, apakah manajer tidak menyetujui usulan Anda? Kamu ambil saja milikmu sendiri. Anda memperlakukan pekerjaan Anda seperti lelucon. Jadi apa? Aku punya seseorang yang mendukungku. Jika kamu tidak pergi, tunggu saja sampai dipecat. Anda. Shen Menji. Tunggu saja kematian. Shen Qianru ini, ketika saatnya tiba, kamu benar-benar menantang mimpi. Kamu yang terbaik. Kamu harus berperilaku baik untuk sementara waktu. Suami. Seiya akan membua la pour en kanananti. Aku sedikit gugup. Itu sudah diketahui. Tuan Wu sangat mementingkan hadiah ini. Jadi Departemen Desain, rencana baru telah diusulkan. Kali ini kami menjamin kepuasan Anda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Seharusnya begitu. Saya tidak kenal istri Tuan Fu. Gadis yang mana ini? Sungguh beruntung. Bahkan hadiah pekerjaan. Tuan Fu membuat persiapan yang sangat hati-hati. Itu bukan presiden kita Fu. Cintailah istrimu seperti kamu mencintai hidupmu sendiri. Untuk Nyonya, itulah cinta yang dalam. Tuan Fu, tenang saja. Departemen Desain Wan He kami pasti akan melakukan yang terbaik. Pastikan Nyonya melihat kepedulianmu padanya. Yang paling penting, pahamilah hatimu yang sebenarnya. Lalu ada Lau Jizong.
Jadi, bisnis perhiasan Dingfeng Group di paruh kedua tahun ini, saya serahkan semuanya pada Wan He. Terima kasih banyak, Tuan Fu. Nada dering ini, mengapa sama dengan milik istri saya? Mengapa Anda tidak mematikan teleponnya saat itu? Saya akan melaporkan rencana itu kepada Tuan Fu nanti. Tidak bisa membuat kesalahan. Québec. Kenapa tergantung? Tuan Fu, desain baru telah tiba. Kamu melihat, haruskah kita mengizinkan mereka masuk? Biarkan mereka masuk. Ini Tuan Fu. Cepat serahkan rencana baru itu kepada Tuan Fu. Suami. Istri. Mangapa Camus di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, kan? Mangapa Camus du Duc d'Isigny? Seiya d'Isigny un tuc Mambérican usulant kepada Tuan Fu. Kau bukan Tuan Fu, kan? Akutidak. SAYK. Itu dia. Dia meneleponku. Bukankah aku baru saja mengantarnya? Dia memintaku untuk mengirimkannya kembali kepadanya. Itu benar. Oh, jadi begitulah adanya. Kepada siapa saya harus memberikan rencana ini? Rencana ini dibuat oleh Anda. Aku dengar ini Tuan Fu. Hadiah untuk Ibu Fu. Saya tidak tahu apakah dia menyukainya. Menuke. Tidak hanya seperti. Masih sangat tidak terduga. Dia sebenarnya adalah Nyonya Fu. Aku sebenarnya membiarkan Nyonya Fu. Ransong Hidayah Antonia dari Tuan Fu. Manager. Itu. Apakah saya melaporkan rencana tersebut? Jam verra pas ces 40? Apalagi yang harus dilaporkan, waktunya makan siap. Itu benar. Kami Vane. Jangan pernah biarkan karyawan kelaparan. Apapun pekerjaanmu, makan tepat waktu. Ayo makan. Terima kasih, Tuan Ji. Ayo kita pergi. Berjalan. Karyawan baru di departemen desain ini. Ini Nyonya Fu. Kali ini saya hampir mendapat masalah. Lihatlah betapa Tuan Fu memanjakannya. Jika aku merawatnya dengan baik, Tuan Fu pasti akan mendukungku. Shen Menji. Bisa aman dan sehat. Kembali dari grup Dingfeng, Parent Heng. Lihatlah bagaimana aku menghadapi. Shen Qianru, apa yang sedang kamu lakukan? UPS maaf, desain ini, Anda akan menyerahkannya hari ini kan? Tetapi, saya melakukannya dengan sengaja. Ini adalah kerja kerasku, desain lukisan. Kenapa kamu menghancurkannya? Mengapa? Hanya dengan ketua grup Wan He ini, dia sepupu Jau'er suamiku. Di perusahaan ini, jangan katakan desain Anda hancur. Bahkan jika aku mengusirmu, itu hanya sebuah kata dariku. Shen Qianru. Jangan menindas orang lain. Saya hanya menindas orang. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Siapa yang menelepon kerabat suamiku adalah seorang direktur perusahaan keluarga suamimu. Aku pikir dia seorang kolektor kain perca. Kamu tidak bekerja keras. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman, mengapa kamu ada di sini? Paman, kenapa kamu memukulku? Benda tanpa mata. Siapapun berani menyinggung. Mulai sekarang, Kamu Daipkat. Langsung. Berkemas dan keluar. Paman, kenapa Anda memecat saya? berani bertanya. Penjaga keamanan. Usir dia dari sini. Paman, saya salah. Suamai. Paman. Quechua. Apa yang sedang terjadi? Masih punya muka untuk bertanya. Keluar dari sini juga. Kembalilah dan tanyakan pada istrimu. Apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar minta maaf. Aku menakuti kamu. Aku berjanji. Hal-hal seperti ini, setelah itu tidak akan pernah terjadi. Terima kasih, Quechua.
Kamu benar-benar orang yang tidak berguna. Aku menghabiskan banyak waktu untuk berbicara. Pekerjaan yang kalian berdua minta, kamu baik. Berani memprovokasi, Shen menginya. Tahukah Anda, siapakah orang besar di belakangnya? Sungguh orang hebat, suaminya seorang tukang batu. Diam. Ji Dong memberitahuku. Suaminya adalah seorang selebriti besar di sekitar Tuan Fu. Shen mengi. Dia adikmu. Ada hubungan seperti itu. Anda tidak ingin menggunakannya. Berani memprovokasi dia. Jadi begitu. Kau adalah bintang yang mati. Apakah masih ada kesempatan untuk kasus saya? Apa peluang lainnya yang ada? Tidak mungkin masuk ke perusahaan. Tetapi, Tuan Emma, manajer umum cabang grup Dingfeng, baru saja mengundurkan diri. Pamanmu mengatakan, bisa membiarkan dia. Rekomendasikan Anda, ambil alih posisinya. Hari-hari ini. Tunggu saja kabar baiknya. Ayah, apakah ini benar? Terima kasih ayah. Saya tidak membuat pilihan yang salah. Tunggu sampai suamiku menjadi manajer umum. Saya bisa sepenuhnya bangga akan hal itu. Dan kamu? Selama periode ini, berikan aku ketenangan pikiran. Ya, ayah. Shen Menji. Hidup ini. Aku pasti akan menginjakmu. Jemput aku dari tempat kerja setiap hari, seorang suami teladan. Oh ya. Zhao Peng akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum manajer umum cabang Dingfeng. Perusahaannya kemudian, unit unggulan Anda. Jika Anda keberatan, saya akan meminta asisten Cui untuk menghapusnya dari daftar. Lebih baik tidak. Bisakah saya memilih? Itu kemampuannya sendiri. Jika karena dendam pribadi, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Apa bedanya aku dengan orang-orang jahat itu? Calo begitu camutidak-takut. Jika dia mendapatkan kekuasaan, aku akan mengganggumu lagi. Bagaimana jika saya menambulkan masalah? Mereka yang tidak. Saya tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu. Bagus. Kalau begitu, beri dia kesempatan lagi. Bisakah dia dipilih? Itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Ya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Ayo kita pergi. Bukankah dia hanya akan pergi ke tempat Paman Zhao? Ingin mendapatkan berita? Mengapa kamu belum datang? Jangan khawatir, suamiku. Ini sup yang aku buat untukmu. Cobalah sekarang. Bagaimana menurut Anda? Apakah itu lezat? Apa ini? Bau dan itu sangat tidak enak. Ini sup yang aku buat sendiri. Bagaimana mungkin sulit untuk minum? Selain itu saya tidak pernah memasak. Prestasi yang kurang, kegagalan lebih dari cukup. Kembali ke kamarmu. Suamai. Enya. Sungguh suatu pemborosan. Ayah. Apa kata Paman Zhao? Apakah Tuan MA setuju untuk membiarkan saya menjadi manajer? Lokasi itu. Banyak sekali orang yang menonton. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada kita dengan mudahnya? Jadi apa yang dapat saya lakukan? Ini semua salah Shen Qianru. Saya kehilangan pekerjaan saya lagi dan lagi. Mengapa aku menikahinya sejak awal? Bencana seperti itu pulang ke rumah. Rakus dan malas. Selain untuk menghubungkan, tidak ada. Itu sempurna. Tuama. Sama seperti ini. Karena dia sangat pandai bergaul. Mengapa tidak memanfaatkan limbahnya? Itu ide yang bagus. Istri. Aku baru saja berbicara terlalu kasar. Aku harap kamu tidak marah. Kok bisa? Saya harap Anda tidak keberatan dengan kebodohan saya. Istri. Aku ingin kamu membantu. Karena saya perlu persetujuan Tuan MA untuk menjadi manajer umum. Jadi aku menginginkanmu. Pergi dan sampaikan sesuatu yang baik untukku kepada Tuan Ma. Saya orang yang pengaruhnya kecil. Apa yang bisa saya katakan untuk Anda?
Kamu tidak perlu mengatakan apapun, berikan saja dia hadiah. Di sini. Semuanya sudah siap. Hidup kembali. Posisi saya sebagai istri manajer umum, Tidak boleh ada kesalahan. Bagus, selama itu membantu masa depanmu. Aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta padaku. Ini adalah apa yang kamu katakan. MA ada di ruangan ini. Berpakaianlah dengan rapi. Tenang saja, aku berjanji tidak akan mempermalukanmu. Wanita. Ketika saya menjadi seorang manajer, aku akan membunuhmu terlebih dulu. Tuan MA, tenang saja, aku tidak akan pernah melupakanmu. Rahmat Agung. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak tahu cara mencetak pintu kita masuk? Xiaopeng, kamu selingkuh dari istrimu. Apakah kamu masih manusia? Sayang, tolong jangan katakan kata-kata kasar seperti itu. Di samping itu, kamu adalah istriku. Kamu membuat beberapa pengorbanan demi karirku. Begitulah seharusnya. Sedikit pengorbanan. Apakah Anda kenal orang tua itu? Sungguh menjijikkan. Ini semua untuk kita. Hidup bahagia di masa depan. Jangan khawatir. Aku pasti akan menonjol kali ini. Aku ingin kamu menjalani kehidupan seperti wanita kaya. Kalau begitu, Anda adalah manajer umum. Sudah diputuskan. Pasti baik-baik saja. Istriku sedang keluar. Apakah itu oke? Hanya. Kamu juga tahu. Menjadi seorang manajer umum adalah hal yang besar. Manajer lainnya harus setuju. Atau kamu. Apa maksudmu? Istri. Sekarang adalah masa kritis. Kita tidak bisa membiarkan hal ini sia-sia. Di samping itu, kamu ingin hidup selamanya, diinjak oleh saudaramu? Jangan khawatir. Selama saya menjadi manajer umum, aku akan memberinya pelajaran untukmu, curhatan untukmu. Itu benar. Aku tidak bisa membiarkan Shen Mengyi menjadi seperti ini. Bandingkan aku dengan... Bagus. Tetapi... Aku tidak hanya ingin kamu memberinya pelajaran, aku akan menghancurkan reputasinya. Semua tergantung kamu. Shen Mengyi, aku harus membiarkanmu. Saksikan aku menjadi yang terbaik. Segala hal yang aku alami hari ini, aku ingin segalanya darimu. Dapatkan kembali 100 kali 1000 kali. Manajer umum baru cabang Dingfeng datang ke perusahaan untuk rapat. Selain Tuan Ji dan beberapa orang yang sedang dalam perjalanan bisnis, semua staf ada di ruang rapat. Kenapa kamu masih di sini? Aku pergi sekarang. Mengapa? Saya minta maaf. Atau, silakan ganti dengan salah satu pakaianku. Bagus. Terima kasih. Kakak, akhirnya kamu datang juga. Shen Qianru. Kok kamu ada di sini? Mengapa hal itu begitu tak terduga? Kamu berusaha keras untuk mengusirku. Aku tidak menyangka kalau aku akan kembali ke sini. Menurutku otakmu benar-benar sakit. Mengapa? Jangan pergi terburu-buru. Kami adalah saudara perempuan. Sebagai seorang saudara perempuan, bagaimana mungkin aku tidak menjadi saksinya? Suamiku menjadi manajer umum, dan saya menjadi istri manajer umum. Ini adalah momen penting. Hal kecil antara kamu dan suamimu. Aku tidak tertarik sama sekali. Tolong jangan ganggu akulagi. Mengapa Anda terburu-buru sekali? Aku belum selesai mengatakan apa yang aku katakan. Suamiku mengadakan rapat umum hari ini. Namun, itu banyak kaitannya dengan Anda. Apa maksudmu? Lihat sendiri. Sebagai manajer umum cabang grup, aku tidak akan menyia-nyiakan usahaku. Singkirkan mereka yang menggunakan cara tidak adil. Rayap yang masuk ke dalam perusahaan. Misalnya, Shen Mengyi. Silahkan lihat. Departemen Desain Shen dipecat oleh perusahaan besar karena perjudian. Aku tidak menyangka dia begitu hina. Kemudian, melalui cara yang tidak tepat, menyusup ke perusahaan Wanhe kami. Untuk kerusakan serius ini, perilaku budaya perusahaan, kita harus melawan dengan tegas. Jadi aku memutuskan mengusir Shen Mengyi. Saya tidak menyangka Shen Mengyi menjadi orang seperti ini. Ya itu, sampah seperti ini harus dibakar. Kami mendukung Tuan Zhao. Anda adalah orang yang berkolusi dengan perusahaan, sengaja menjebakku. Jadi apa? Aku hanya menginginkan turnover.
Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Saya akan masuk dan menjelaskannya. Apa yang dapat Anda ubah sekarang jika Anda masuk? Lihatlah pakaian yang Anda kenakan. Bahkan jika kamu masuk, biarkan mereka melihat. Juga akan ditonton oleh semua orang. Aku adalah adikmu. Kenapa kamu bisa menggunakan cara terkutuk seperti itu untuk menjebakku? Mengapa? Penting bagi orang untuk mengenal dirinya sendiri. Kamu adalah gadis desa dari daerah pedesaan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menekan saya di mana-mana? Kamu harus diinjak olehku. Melihat? Menjadi manajer umum sekarang. Orang yang paling menarik perhatian semua orang di perusahaan adalah suamiku. Menjadi istri manajer umum. Menjalani kehidupan yang lebih baik adalah milikku. Dan kamu seorang jalang, ditinggalkan oleh ribuan orang. Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Seiya pasti akan membersihkan nama saya. Berhenti. Pertunjukannya belum berakhir. Lihat sendiri. Tidak hanya itu saja, dan suami Shen Mengyi menggunakan nama Tuan Fu untuk menipu orang lain. Untuk jenis sampah tingkat bawah seperti ini, kita harus melarang dengan tegas. Setelah, perusahaan yang berafiliasi dengan Dingfeng Group tidak akan pernah mempekerjakan Dingfeng untuk membawa perdamaian ke masyarakat. Melihat, ini adalah kenyataan. Suamiku ditakdirkan menjadi manajer umum, dan suamimu. Mereka hanya akan menjadi kelas pengangguran terendah. Aku tidak percaya kalian berdua dapat mengontrol segala hal di perusahaan. Aku akan pergi mencari Tuan Fu sekarang juga. Aku akan mengungkap perilaku tak tahu malumu. Ceritakan semuanya padanya. Kamu orang macam apa? Tuan Fu juga seseorang yang dapat Anda temui kapanpun Anda mau. Selain itu, buktinya sekarang sudah konklusif. Bahkan jika Tuan Fu benar-benar datang, dia hanya akan berpikir. Anda Shen Mengyi. Hanya satu wanita bebas. Siapa yang akan pergi pada hadapan? Sekarang, sebagai manajer umum cabang grup, pemberitahuan pemecatan resmi, dan diteruskan oleh media resmi di media sosial. Ini menunjukkan kepada publik komitmen kami untuk menegakkan standar etika perusahaan kami. Apakah Anda mendengarnya? Keputusan manajer umum cabang. Hanya wakil presiden yang berhak mengambilnya kembali. Shen Mengyi. Tunggu saja aibmu datang. Hahaha. Apakah mungkin di dunia ini? Apakah benar-benar tidak ada keadilan? Jika semua orang Tidak ada keberatan terhadap dokumen ini. saya menerbitkan sekarang, Saya punya keberatan. Anda sirang tukang batu, berani mengganggu Rapat staf perusahaan kami. Setiap orang. Dia adalah suami wanita itu. Pengunjung, tangkap dia untukku. Tuan Fu. Apa? Kamu memanggilnya apa? Dia adalah Tuan Fu. Ubah fotonya. Itu Tuan Fu. Ternyata orang yang ada di foto ranjang itu adalah Shen Qianru. Zhao Peng. Anda menjadi manajer umum dengan cara yang tidak adil. Beraninya kau menjebak istriku? Dengan ini saya mengumumkan pencabutan jabatan Anda sebagai manajer umum. Mulai sekarang, keluarlah dari Beijing. Jangan pernah mempekerjakan. Usir dia dari sini. Maafkan saya, Tuan Fu. Aku tidak tahu kalau kamu adalah Tuan Fu. Membawa pergi. Tuan Fu, saya salah. Bagaimana itu mungkin? Pria ini aku tidak menginginkan. Bagaimana mungkin Tuan Fu? Tuan Fu, saya salah. Tuan Fu, beri aku kesempatan lagi. Selesai. Fu Shuao. Ternyata. Kamu telah berbohong padaku. Untungnya istriku tidak ada di sini hari ini. Jaket Hidak. Wanita itu tidak boleh tahu tentang ini. Kamu pergi dan membiarkan orang masuk. Tutup mulutmu. Jangan sampai wanita itu tahu dan bersedih. Itu Tuan Fu. Fu Shuao. Istri. Kok kamu ada di sini? Saya bekerja di perusahaan ini. Bukankah wajar jika aku ada di sini? Itu kamu. Mangapa Camus di sini? Itu seperti ini. Asisten khusus Cui ada di sini untuk melakukan sesuatu. Aku akan ikut dengannya untuk menemui. Beranti Berpura-Pura. Tuan Fu. Sayang,
dengarkan penjelasanku. Apayang Ganda Gelaskan? Gelaskan Manga Panda. Nikahi aku secara rahasia. Kenapa Anda menunggu sampai sekarang, masih mau ganggu aku? Bagaimana? Kamu membenciku karena aku miskin? Atau apakah kamu takut aku akan mengambil hartamu? Istriku, aku bersumpah. Saya tentu saja tidak berpikir begitu. Beri aku kesempatan untuk menjelaskannya. Saya pasti bisa menjelaskannya kepada Anda. Fu Shuhao, lepaskan aku. Aku tidak ingin mendengar kebohonganmu. Aku tidak akan melepaskannya. Kamu tidak bisa meninggalkan. Kamu melepaskannya. Ada apa denganmu? Jangan khawatir tentang hal itu. Kelahiran kembali. Aku hanya ingin menemukan. Habiskan sisa hidupmu dengan seseorang yang rendah hati dan mendadak. Masih belum bisa lepas dari nasib penipuan dan pengkhianatan. Apakah ini cinta sejati di dunia? Apakah semuanya palsu? Dara. Istri. Mengapa ada begitu banyak darah? Pangunjung. Panggilkan ambulans. Istri. Kamu sudah bangun. Bagaimana kabar istriku? Tuan Fu. Istriku sedang hamil. Hanya. Istri saya menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran, membutuhkan perawatan yang baik. Apapun yang terjadi. Tolong l'un d'un Jianaku. Tuan Fu, tenang saja. Anda lihat, kami berdua punya anak. Beri aku kesempatan lagi. Aku berjanji. Aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Istri. Aku tahu aku membuat kesalahan besar kali ini. Namun hal ini juga dikarenakan beberapa alasan. Pilihan terakhir. Hanya demi anak-anak. Maafkan aku sekali saja. Au cas. Aku akan memikirkannya lagi. Bagus. Zhao Peng, kamu seorang pria. Berani sekali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga padaku? Nyonya Fu sedang hamil. Anda harus merawatnya dengan baik. Tidak ada kesalahan yang bisa dibuat. Shen Mengyi sedang hamil. Ping Shigong. Posisi istri presiden, itu seharusnya menjadi milikku. Mengapa wanita itu sampai di sana lebih dulu? Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Halo. Bantu aku dengan sesuatu. Aku telah melunasi hutang judi milikmu untukmu. Shen Menji, kamu menungguku. Aku ingin kamu mengambil semuanya dariku. Kembalikan semuanya. Aduh. Cucu menantuku yang sangat berharga. Nenek. Kok kamu ada di sini? Ewo, aku ke sini untuk menjenguk cucu menantuku. Anda adalah Meng Yi. Kuai Keleng. Semua tipis. Nenek. Kamu belum melihat Meng Yi. Diam. Kamu jaga diri. Kami merawat semua orang di rumah sakit. Masih berdebat. Termenung. Nenek mendengar. Anda membuat beberapa kesalahpahaman. Aku datang kali ini hanya untuk menjelaskannya padamu. Begitulah adanya. Sebelum Shuheo, berpura-pura menjadi tukang batu. Terutama karena neneknya yang memperkenalkannya, kencan buta itu. Mereka semua mengejar uangnya. Dia sebenarnya tidak bermaksud menyembunyikanmu. Istri cucu. Atau. Beri dia kesempatan lagi. Istri. Beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan pernah berbohong padamu lagi. Itu. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Tetapi, aku melakukan ini demi nenekku. Ada apa, istriku? Bantu dia berbaring dengan cepat. Ada apa, istriku? Dia sedang hamil sekarang. Tubuh lemah. Anda harus merawatnya baik-baik. Jangan membuatnya marah sepanjang waktu.
Allô? Oh, aku mengerti. Ada apa? Istriku, siapa yang memukul? Ayahku bilang kakinya patah. Tidak ada yang merawatnya. Biarkan aku pergi menemuinya. Mimpi. Bagaimana Anda bisa bekerja keras dalam situasi Anda? Syaheo pergi dan lihatlah. Kalau serius, bawa pulang. Kirkan dia sirang penggasu. Bagaimana kami bisa membuat cucu menantu kami lelah? Istri. Nenek benar. Tenang saja, kamu akan punya bayi. Sisanya terserah saya. Makan bubur. Kenapa ya kamu? Orang yang datang adalah Fu Shuhao, benar-benar anugerah. Sepertinya posisi Nyonya Fu, itu harus menjadi milikku. Ternyata kamu adalah orang di balik ini. Jadi apa? Dia adalah saudara perempuannya. Ayo temui adikku. Bukankah seharusnya begitu? Shen Qianru. Aku memperingatkan, jika kamu berani melakukan trik seperti ini lagi, menyakiti istriku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Fu Shuhao. Anda belum tahu? Faktanya, Zhao Peng awal ayahku mengatur kencan buta untuk adikku. Hanya karena dia menyukaiku. Itulah sebabnya Shen Mengyi harus menyerah. Beralih ke kamu. Kamu pikir kamu bisa melakukan trik kecil ini? Itu dapat menimbulkan perselisihan di antara kita. Aku katakan pada, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar. Lalu kenapa? Tidak peduli siapa yang ada di masa lalu Meng, dia akan memilihku pada akhirnya. Itu hanya bisa terjadi padaku. Anda sangat menyukai Shen Mengyi. Tahukah Anda, seharusnya akulah yang berkencan denganmu. Jika dia tidak sampai di sana lebih dulu. Posisi istri presiden saat ini, seharusnya aku. Singkirkan pikiran-pikiranmu yang hati-hati, wanita sombong sepertimu. Aku sudah melihat banyak hal, bahkan tanpa Meng Yi. Aku tidak akan melihatmu lagi. Mengapa? Mengapa saya tidak bisa dibandingkan dengan Shen Mengyi? Di samping itu, kamu tidak dibolehkan mendekati istriku lagi. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ini awalnya ditujukan untuk Shen Mengyi. Sekarang kamu sudah ada di sini, kemudian giliran Anda untuk menikmatinya. Shen Mengyi. Jangan berpikir Anda sedang hamil. Anda akan dapat mengamankan posisi Nyonya Fu. Segala sesuatu yang menjadi milikku. Aku akan mengambil semuanya kembali. Suami. Bagaimana dia bisa bersama Shen Qianru? India. Kakak perempuanku yang baik hati. Apakah Anda puas dengan foto yang saya kirimkan kepada Anda? Shen Qianru, mengapa kamu ada di rumah? Di mana suamiku? Biarkan dia menjawab telepon. Suamai. Panggilannya begitu penuh kasih sayang. Sayang sekali. Dia akan segera menjadi suamiku. Apa yang ingin Anda lakukan? Tentu saja, untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Seharusnya kau yang menikahi Zhao Peng. Posisi istri Presiden Grup Dingfeng, itu harus menjadi milikku. Kau mencuri hidupku. Aku tidak ingin membuang nafasku untuk... Biarkan suamiku menjawab telepon. Kamu pikir kamu Nyonya Fu? Kamu bisa naik di kepalaku. Apakah Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda? Saya ingin menipu Anda di sini. Saya tidak menyangka Fu Shuhao akan datang ketika kami sampai di tempat tidur. Dia akan membensaima sepinana. Berhenti bermimpi. Suamiku tidak akan pernah ada hubungan apapun dengan... Kamu sangat naif. Pria ini, asalkan kamu melepas pakaianmu dan naik ke tempat tidur, tidak memiliki integritas moral sama sekali. Shen Mengyi. Tunggu saja untuk ditendang keluar. Allô? Shen Qianru.
Itu datang begitu cepat. Kamu benar-benar peduli. Dimana Fu Shuhao? Di mana suamiku? Birkan Diakeluar. Apa terburu-buru? Shen Menji. Kamu sudah mengetahuinya. Identitas asli Fu Shuhao. Jika tidak, Anda tidak akan mau. Menikahlah dengan tukang batu yang bau. Aku mengulurkan tanganku yang baik kepada. Apakah Anda merasa sangat bangga sekarang? Percaya atau tidak? Seiya tidak tahu apa tonton Mazalai. Berhentilah berpura-pura. Sebenarnya kamu sudah tahu, pesta kencan buta ayah adalah penipuan. Kamu sungguh baik. Nikmati kemegahan dan kekayaannya. Dorong aku ke dalam perapian. Shen Menji. Kamu menghancurkan hidupku. Camus Anjing Gila. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Aku ingin masuk. Apa yang Anda tekatkan? Aku tahu kamu sedang hamil. Aku menghabiskan banyak waktu dengan Zhao Peng di kehidupanku sebelumnya. Tidak ada gerakan di perut. Sekarang menikah. Fu Shuhao. Aku hamil. Shen Menji. Kamu sangat beruntung. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, untuk mengatur semuanya dengan benar. Jangan lupa. Zhao Peng adalah kamu, suami di kehidupan sebelumnya. Lokasi Fu Shuhao dan Nyonya Fu. Itu semua seharusnya menjadi milikku. Shen Menji. Menandatangani perjanjian perceraian, meninggalkan Fu Shuhao. Jika tidak, benda jahat ini ada di perutmu. Tidak pernah punya kesempatan untuk dilahirkan. Bagaimana, masih ingin menunggu Fu Shuhao datang dan menyelamatkanmu? Sayang sekali. Aku menjatuhkannya ke tempat tidur. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Kamu membiarkan Shuhao pergi. Demi persaudaraan kita. Aku tidak pernah bisa. Berhenti bermimpi. Aku menginginkanmu sekarang. Ambil kembali semua yang kumiliki. Semua kembali. Shen Qianru. Pernahkah Anda berpikir tentang konsekuensi dari tindakan Anda ini? Sebagai akibat. Kamu telah mengambil hidupku. 1.200 hancur total. Konsekuensi apa yang saya takutkan? Tahukah kamu? Saya ingin membantu Zhao Peng. Menjadi manajer umum. Saya berulang kali menjual tubuhmu. Tapi dia punya simpanan di luar. Dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saya. Ini hidupmu. Mengapa saya harus menanggung tanggung jawab? Anda. Apa yang sedang kamu lakukan? Bawa ke sini. Beranikah kau menelepon polisi? Kamu sedang mencari kematian. Shen Menji. Kamu pikir, apakah ada yang bisa menyelamatkanmu? Aku bisa membunuhmu sekali saja. Aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Apa yang ingin Anda lakukan? Selama kamu mati, hidupku bisa dimulai kembali. Beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan membuat pilihan yang salah. Shen Mengi, aku akan membunuhmu. Shin Shanru. Kamu gila. Kamu biarkan aku membantu, namun saya tidak mengatakan pembunuhan. Aku hanya menemaniku, saudariku sayang, itu hanya candaan. Apa yang Anda tekatkan? Berhenti bicara omong kosong. Bukankah kau bilang kau bisa membiarkanku memulai lagi, kembali ke posisi manajer umum? Apa yang dapat Anda lakukan? Ada jalan. Itu tergantung pada apakah kamu berani. Kamu bilang. Anda seharusnya menyadarinya juga. Fu Shuhao Kei Shen Menji. Cinta yang dalam selama dia bisa untukmu. Ucapkan sebuah kata. Jangan katakan dia manajer umum. Bahkan ketua pun dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kau sungguh lebih baik dariku. Melaman. Biarkanlah aku melakukan hal ini padanya. Apakah menurutmu dia akan membantu? Tentu saja dia tidak akan membantumu. Tetapi, jika Anda memahaminya, apa nama penggunanya? Apa artinya? Selama kamu tidur dengan Shen Mengi. Kemudian rekam prosesnya dan ubah dia. Aku takut dia tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Prediksi dan permintaan. Kamu gila. Dia adalah wanita Tuan Fu. Kamu ingin membunuhku. Selama dia tidak mengatakan hal ini, bagaimana Fu Shuhao bisa tahu? Lagi pula, Anda hanya punya satu kesempatan. Kamu tidak berani melakukannya. Aku akan mencari orang lain. Adapun untukmu, teruslah melakukannya. Sungguh sampah yang pengecut. Fu Shuhao telah menyudutkanku. Akan menjadi hal yang baik bila kita dapat membalikan keadaan. Jika kamu tidak bisa, taruh saja semuanya. Dorong ke kepala Shen Qianru.
Tidak peduli bagaimana aku menghitungnya, aku tidak akan menderita kerugian apapun. Bagus. Saya bersedia. Shen Menji. Aku tidak percaya Fu Shuhao. Melihatmu diranjang dengan pria lain. Aku tidak percaya itu. Dia akan membiarkanmu terus melakukannya, Nyonya Fu. Zhao Peng. Kenapa ya kamu? Di mana Shen Qianru? Jangan sebut-sebut wanita gila itu. Jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa berakhir di sini? Titik ini, saya benar-benar buta saat itu. Pilihlah dia sebagai istriku. Urusan suami istri Anda, saya tidak tertarik. Aku akan menemukan suami. Berhenti. Aku belum selesai. Shen Mengi. Faktanya, pesta kencan buta itu, ini untukmu. Jika bukan karena masalah Shen Qianru, kamu adalah istriku sekarang. Zhao Peng. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Suamimu telah menghancurkanku. Penampilan ini. Kamu adalah istrinya. Tentu saja Anda harus memberi saya kompensasi. Kamu masih ingin berlari. Apakah Shen Qianru menyuapmu? Manfaat apa yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Berhentilah berbohong padaku. Aku akan mengembalikanmu sekarang. Suamimu pasti telah memukuliku sampai mati. Tapi jika aku tidur dengan mengancammu dengan ini lagi. Apa yang saya inginkan yang tidak dapat Anda penuhi? Biarkan aku pergi. Hal-hal yang tidak berguna, bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Beranikah kau memukulku? Biarkan aku pergi. Shuhao, apakah menurutmu Fu Shuhao akan datang menyelamatkanmu? Segala hal yang telah aku derita, aku akan mengambilnya darimu kembali 1000 kali. Biarkan aku pergi. Shuhao, bon tu as cu. Biarkan dia pergi. Kamu bangun begitu cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka menyakitimu? Maf Manji. Aku tidak melindungi. Saya harap Anda baik-baik saja. Shen Menji. Kamu membiarkan dia Fu Shuhao adalah suamiku. Segala sesuatu yang Anda nikmati sekarang, semuanya milikku. Baiklah Shen Qianru. Kamu berani bertanya padaku. Apa yang kamu katakan? Biarkan saya menjadi manajer umum. Ternyata. Apakah kamu bersaing dengan Shen Mengi untuk mendapatkan seorang pria? Siapa yang menyuruhmu bersikap begitu keren? Kamu percaya semua yang aku katakan. Hanya otakmu. Aku takut kamu masih ingin menjadi manajer umum. Anda. Beranikah kau berbohong padaku? Cukup. Kalian berdua. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tuan Fu. Saya tertipu dan Anda pun mendengarnya. Wanita ini menipuku. Kamu berbicara dengan baik. Zhao Peng adalah benda ini. Aku sudah lama ingin menggantikanmu, manajer umum grup, dan Shen Mengi. Murni di permukaan tapi sebenarnya, hanya seorang pria yang menggoda orang lain. Akulah orang yang benar-benar mencintai. Kenapa kamu memukulku? Hanya karena aku adalah kakak perempuanmu yang mencintaimu sepanjang waktu. Dari kecil hingga dewasa, aku selalu mengikuti jejak. Ketika saya masih kecil, ayah saya ingin mengajak kami berdua. Pilih salah satu di antara. Dikirim ke pedesaan untuk perawatan asuh. Aku khawatir pada menderita, jadi aku pergi sendiri. Tapi bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda memperlakukan saya? Jadi apa? Hanya berdasarkan hal ini, Anda mengalami delusi. Apakah kamu lebih baik dariku? Aku hanya menginginkan diinjak-injak dengan keras. Shen Qianru. Kamu terus-terusan menggangguku. Aku bisa mengabaikanmu. Tapi hari ini, Ko me mangera quand tu amicu. aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Peluk Ibu Fu. Aku tidak melindungimu dengan baik. Taruh keduanya. Kirimkan saya ke kantor polisi. Ya Nyonya. Tuan Fu. Aku tertipu olehnya. Saya Tuan Fu yang dituda sekarang. Tuan Fu, ampuni nyawaku. Tuan Fu. Saya tidak ingin masuk penjara.
Shen Menji, kamu wanita yang kejam dan jahat. Aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Biarkan aku pergi. Ayah, selamatkan aku. Hai Meng Meng, apa yang sedang kamu lakukan? Kalian adalah saudara perempuan. Kakimu baik-baik saja. Beraninya kau berbohong padaku? Apakah kamu kenal suamiku untuk merawat? Dipenjara oleh Shen Qianru. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakakmu bilang. Dia bilang selama dia menipu kamu kembali. Dia bisa membantuku mendapatkannya. Hutang judi telah dilunasi. Aku tidak menyangka dia akan menyakitimu. Lagi pula, bukankah kalian baik-baik saja? Meng Meng, kita semua adalah keluarga. Atau berhentilah mempedulikannya. Istri. Kamu tidak bisa marah. Jika sesuatu terjadi pada istri kalian berdua, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Hei, jangan. Hei Qian, sepatlah. Akui kesalahanmu kepada saudaramu. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, aku akan terseret ke bawah olehmu. Kamu berani mengatakan, jika kamu tidak bekerja sama dengan Zhao Peng untuk menipuku, aku tidak akan. Istri Presiden. Berikan pada Shen Menji tanpa imbalan apapun. Kamu menyalahkan aku. Orang-orang awalnya, itu kencan buta saudaramu. Anda harus meraihnya. Menikah dengan seseorang. Aku tahu kau sangat tidak berperasaan. Saya harus mengirimmu ke pedesaan. Cukup. Kalian berdua benar-benar keegoisan yang sama. Mimpi. Aku akan membiarkan mengirimmu keluar dari Beijing. Aku tidak pernah menginginkannya. Sampai jumpa kalian berdua. Beberapa baris tidak harus saling mematikan. Kalian jaga diri kalian sendiri. Minggirlah. Hei mimpi. Hai Meng Meng, aku ayah kandungmu. Hei, kamu tidak bisa mengusirku, Meng Meng. Mimpi. Shen Menyi, tunggu aku. Saya tidak akan menyerah. Tiga hari kemudian, Fu Shuhao meninggal dalam ledakan yang tidak disengaja di Canal Street. Shen Menji tanpa Fu Shuhao. Saya mengerti apa yang Anda miliki. Bagaimana rasanya? Aku jauh lebih baik sekarang. Anaknya juga sehat. Jangan khawatir tentang hal itu. Saya tidak khawatir tentang anak-anak. Aku khawatir pada... Saya baik-baik saja. Hari itu. Seiya te la memutuskan ubangan dans Amerika. Jika ada hal seperti itu lagi, aku tidak akan peduli dengan kasih sayang keluarga. Jangan bicarakan hal ini lagi. Istri. Istriku, aku ingin minggu depan memiliki pernikahan dengan... Pernikahan. Begitu cepat. Apakah cepat? Kita sudah menikah sekian lama. Jangan khawatir tentang pernikahan. Saya akan mengawasinya sendiri. Oh ya. Besok adalah hari pemeriksaan prenatal saya. Maukah kamu pergi denganku? Tentu. Tapi aku akan melakukannya besok. Saya harus pergi ke area pabrik Canal Street untuk melakukan beberapa pekerjaan. Kamu tunggu aku di rumah. Aku akan kembali menjemputmu setelah selesai. Jalon Canal. Ada apa, istriku? Nama. Mengapa kedengarannya begitu familiar? Istri. Tidak ada apa-apa. Tapi aku mendengar kata-kata ini, saya selalu merasa panik. Mengapa kita tidak pergi besok saja? Anda. Seiya takut dongon kejadian terak. Berhentilah memikirkannya dan beristirahatlah dengan baik. Au tapis. Oak. Anda bertanggung jawab untuk merawat bayi di rumah. Serahkan sisanya padaku. Aku tidak akan membiarkan orang lain. Ada kemungkinan aku bisa menyakitimu. Istri. Aku akan mengantarmu ke pemeriksaan kehamilan saat aku kembali. Shuhao, aku masih merasa tidak nyaman. Jika tidak hari ini, kami hanya tinggal di rumah dan tidak keluar. Istri. Kontrak untuk pabrik Canal Street. Ini penting bagi saya. Kamu tunggu aku di rumah. Segera setelah pertemuanku selesai, aku akan pulang bersama. Québec. Mangapa Seiya Mondangar Canal Street? Kata-kata ini. Saya sangat panik. Nama. Di mana saya pernah mendengarnya? Aku ingat. Dalam kehidupanku sebelumnya, Shen Qianru disebutkan kepada saya. Bicara tentang Fu Shuhao di berita. Meninggal dalam ledakan debu Canal Street. Sepertinya hari ini. Wadu.
Shu Hao dalam bahaya. Shu Hao, kamu tidak bisa pergi ke Canal Street. Sedikit kemacetan lalu lintas. Tenang saja, Tuan Fu. Tidak ada penundaan dalam penandatanganan kontrak. Shu Hao, Anda tidak bisa pergi ke Canal Street. Ada apa? Istriku, mengapa saya tidak bisa pergi? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada bagaimanapun, kamu tidak bisa pergi hari ini. Tapi ini. Hai istriku. Mengapa tidak ada listrik? Kendarai mobil kembali. Tuan Fu. Kontrak ini sangat penting. Teng, bagaimana perusahaan kami akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Aku tak. Tapi Mengi bersikeras agar aku kembali. Sejak kemarin. Dia mengatakan hal itu ketika dia menyebutkan Canal Street. Aku akan merasa tidak nyaman. Aku takut. Tuan Fu. Istriku sedang hamil. Terkadang aku merasa cemas. Itu juga normal. Jangan terlalu khawatir. Dan kita semua ada di sini. Tidak sebagus menandatangani kontrak. Kembalilah secepatnya. Bagus. Kami pergi dan kembali dengan cepat. Shen Menji. Segala yang Anda miliki, itu akan segera menghilang begitu saja. Kenapa tergantung? Halo, telepon yang Anda panggil dimatikan. Aku ingat, ledakan itu menewaskan banyak orang. Tidak. Aku harus menghentikannya. Tragedi ini terjadi. Tidak bisa dibuka. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, Dia akan mendapat masalah besar hari ini. Bagus. Jangan berada di dekat debu. Nyalakan gasnya. Jika tidak, akan menyebabkan ledakan debu. Ini sangat berbahaya. Aku tahu aku salah. Hidup ini. Seiya Akirnya menyelamatkan semua orang. Bagaimana caranya? Toko sarapan tidak meledak. Fu Shuhao juga belum mati. Kehidupan sebelumnya, jelas, inilah yang terjadi. Mengapa tidak dalam kehidupan ini, Shen Menji? Apakah Anda pikir Anda dapat mengubah nasib Anda? Aku tidak akan membiarkanmu bangga lama-lama. Karena Tuhan tidak bisa membunuhnya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Termenung. Nenek. Mimpi. Besok kamu dan Shu Hao, pernikahan akan segera tiba. Nenek, saya punya beberapa hadiah untukmu. Nenek, ini terlalu besar. Apakah itu besar? Jika bukan karena terburu-burunya waktu, nenek berpikir ini terlalu kecil. ITU. Begitu cemas. Saya bahkan tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Nenek, ayo kita cari tempatnya. Cukup tahan, hanya sebuah upacara. Bagaimana itu bisa terjadi? Pernikahan keluarga kami tidak begitu basa-basi. Aku tidak menginginkan menantu perempuanku mengulang penyesalanku. Kamu tidak. Aku sudah menikah ketika kakeknya, betapa cerobohnya. Aku bahkan tidak punya cincin kawin yang layak. Hei Lihat. Inilah yang nenek persiapkan untukmu. Ini cincin berlian untuk Anda. Ini, cincin berlian mewah potongan asli Burgundi. Ini adalah cincin berlian kelas atas dari Buganza. Ini semua untukmu. Suka atau tidak? Menuke. Nenek, aku sudah menyiapkan gaun pengantin untukmu. Menanggu. Kemudian. Apa cincin kawin nenek? Bagaimana cara membiarkan orang tuanya menyimpan dendam begitu lama? Ini adalah cincin rubi kelas atas. 5 tahun setelah nenek saya menikah, cincin berlian menjadi populer. Masalah pernikahan, serahkan saja pada nenek. Anda bertanggung jawab untuk melakukan satu hal. Pangantin wanita yang cantik. Québec. Limingi, Kobala.
Apakah kamu menyukainya? Wow, gaun pengantin ini sangat cantik. Saya dengar dia seorang desainer ternama Prancis, dibuat dengan tangan. Yeah. Nona Shen sungguh beruntung. Apa Nona Shen? Sekarang saatnya memanggilnya Nyonya Fu. Waktunya hampir habis. Aku tidak akan mengganggu wanita itu dengan riasannya. Saya akan mulai merias wajah sekarang. Nona Shen bisa menutup matanya. Istirahatlah. Bagus. Oh ya, Aku sedang hamil. kosmetik ini. Itu tidak akan memengaruhi anak-anak. Tidak akan. Ini yang aku berikan padamu. Dipersiapkan dengan hati-hati. Itu bagus. Terima kasih atas bantuanmu. Sebenarnya, terkadang aku benar-benar tidak mengerti. Orang biasa seperti kamu. Bagaimana saya bisa menikah dengan keluarga Fu adalah keluarga papan atas? Apakah karena wajah ini? Nada bicara orang ini, mengapa terlihat begitu familiar? Aku bercanda. Jangan merah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar? Wajahku sedikit sakit. Sebagus apapun riasannya, tidak bisa menjamin. Tidak ada iritasi sama sekali. Bersabarlah. Kamu bisa membuka matamu. Coba lihat. Itu kamu. Shen Menji. Kamu masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Pergi ke neraka. Tidak mau. Shen Qianru. Itu kamu. Ada apa, Bu Shen? Itu hanya mimpi. Merasa menyesal. Apakah aku baru saja membuatmu takut? Bagus. Ibu Shen. Apakah Anda merasa tidak sehat? Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyelesaikan menggambarnya. Wah, Nona Shen cantik sekali. Halo Shuheo. Istri. Apakah kamu siap? Aku akan segera sampai di sana. Nona Shen, apakah Anda lapar? Ayo datang dan nikmati sepotong. Tidak. Aku muak makan permen akhir-akhir ini. Hanya makanan asam. Kecut. Menjual aprikot asam. Parkir. Menjual aprikot asam. Apa yang sedang kamu lakukan, suamiku? Anda akan segera mengetahuinya. Bos, minta aprikot asam. Bagus, bagus, bagus. Datang. Jadi Anda pergi membeli aprikot asam. Terima kasih, suamiku. Apa yang istriku ingin makan? Tentu saja saya akan membelinya kembali untuk Anda. Menikahlah dengan pria yang baik. Presiden Grup Dingfeng, kamu sangat jembirakan? Aku akan membunuhnya sekarang. Aku tahu betapa bangganya kamu. Pergi ke neraka. Shuheo. Tuan Fu, Benkan, Tuan Fu. Suami. Shuheo. Tetap bertahan. Kamu akan baik-baik saja. Shuheo. Saya telah membuat banyak perubahan. Kenapa masih belum bisa? Biarkan dia lolos. Shuheo. Apakah dia ditakdirkan meninggalkanku? Dokte. Bagaimana kabar suamiku? Tuan Fu. Shen Menji. Pemenang melihat pecundang. Apakah Anda sangat bangga? Shen Qianru. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Apa yang bisa dibandingkan dengan Anda? Bagaimana dengan kemenangan dan kegagalan? Tentu saja kamu tidak membutuhkannya. Apa yang kamu bandingkan dengan saya? Segala sesuatu yang Anda nikmati sekarang. Mira semua diambil dariku. Cincin berlian yang sangat besar. Saya bahkan belum melihatnya. Ini, kemuliaan dari Nyonya Fu? Disayangkan. Aku telah membunuh suamimu. Bayi di perutmu, tidak ada ayah lagi. Kamu akhirnya sama sengsaranya seperti aku.
Kamu tertabrak dan terbunuh oleh mobilku. Bagaimana kamu masih hidup? Mr. Hill. Ketika Xu Hao dikirim ke rumah sakit, situasinya memang kritis. Tetapi, Wanita. Meskipun kondisi Tuan Fu kritis. Tapi untungnya, aprikot asam di tanganku. Lindungi kepala Anda, hindari kepala, trauma parah. Itu bagus. Itu bagus. Tapi Tuan Fu kehilangan terlalu banyak darah. Sejumlah besar darah tipe A perlu ditransfusikan. Tapi belum lama, rumah sakit baru saja menerima pasien dalam kecelakaan mobil. Ban darah golongan A telah habis. Jika transfusi darah tidak memungkinkan segera, saya takut hidup Anda terancam. Docteur. Seiya Bergolongan Dara. Comment bawaku, un tube transfusi darah. Aku ingin menyelamatkannya. Tetapi, wanita, Anda baru saja hamil, transfusi darah terlalu banyak. Saya khawatir saya tidak tahan lagi. Aku tidak begitu peduli, bawa aku ke sana secepatnya. Bagus. Ikuti aku. Aku sudah menghitung semuanya. Pada akhirnya, aku hanya menempatkan diriku sendiri dikirim ke penjara. Ini kesempatan Anda untuk hidup bersama. Mereka yang melakukan kejahatan pada akhirnya akan binasa. Nazibmu. Kamu pantas menerima ini atas perbuatan jahat. Shen Menji. Aku paling membencinya. Wajahmu terlihat merendahkan sekali. Kamu pikir kamu akan menggantikanku? Pergi ke pedesaan. Haruskah aku berterima kasih padamu? Apakah kamu mengenal saya? Hidup dengan seorang penjudi. Kehidupan macam apa itu? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi sejak ibuku meninggal, aku selalu menganggapmu sebagai satu-satunya kerabat. Namun sebagai balasannya. Tapi itu kamu sekali, pengkhianatan lainnya. Aku tidak akan memaafkanmu lagi. Hari ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Setelah Anda baru saja membuat transformasi yang baik di sini. Shen Menji. Suami Anda tidak terluka. Kenapa kamu ingin saya dikirim ke penjara? Kamu wanita jahat. Saya di sini untuk menemui Anda hari ini. Itu adalah keputusan yang salah. Jaga dirimu sendiri. Kembalilah padaku. Jangan mencoba menyingkirkanku. Aku akan menghantuimu selamanya. Kembalilah padaku. Kekukutersang. Imut-imut sekali. Nenek. Aku akan memberimu kunci umur panjang. Nanti. Sehat. Hiduplah panjang umur. Atau Mas? Tenggorokan, wanita tua. Ini dibandingkan dengan Anda. Hadiah bulan purnamaku. Saya bahkan tidak bisa melakukannya sekarang. Apa yang kamu bandingkan dengan saya? Saya seorang nenek. Lebih dari itu. Jika bukan karena wanita tua itu, Anda mempertemukan Tuan Fu dan istrinya. Pria kecil ini, saya tidak tahu di mana sekarang. Oh ya. Anak ini juga punya, Shihao. Pernikahanmu dengan Meng Yi. Luangkan waktu untuk mengaturnya. Saya telah membicarakan hal ini dengan Meng Yi. Dia menginginkan upacara yang lebih kecil. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang bagus untuk terakhir kalinya, pernikahannya diganggu. Kali ini, saya ingin yang lebih besar. Senang. Kami, pergi ke luar negeri. Pantai apa? Balon APA, atur semuanya. Pantai. Balon. Hai wanita tua, kenapa kita tidak gelar pernikahannya saja di kapal pesiar? Ini adalah tempat makan dan minum satu atap, semua lengkap. Para tamu juga bisa berteriak lebih banyak. Hubungi semua karyawan Dingfeng. Mari kita berbahagia bersama. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda sedang merencanakan pernikahan saya, atau membangun tim? Hai, Tuan Fu. Bukan itu maksudku. Halo. Ibu Shen. Aku adikmu Shen Qianru, penjaga penjara menjalani hukuman. Dia bunuh diri di penjara tadi malam. Apa yang kamu teriakan sebelum meninggal? Apa gunanya mati lalu memulai lagi? Semoga kamu bisa datang. Urus saja urusannya. Wanita tua. Mari kita buat pernikahan lebih meriah. Tepat pada saat upacara. Tambahkan undian berhadiah. Anda hanya ingin melakukan pembangunan tim. Tidak. Aku tidak punya apa-apa lagi dengannya sekarang. Hubungan apapun, kalian tangani sendiri saja. Berikan aku buku catatanmu yang rusak. Tidak, wanita tua itu perlu setuju. Berikan padaku. Tidak. Tidak ada pemotongan gaji Anda. Tidak ada pemotongan gaji. Mereka adalah orang-orang yang pantas untukku, sebuah keluarga yang tetap bersama seumur hidup.